Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ketika kabut tidak lagi turun dari gunung, melainkan bangkit dari tanah yang gelap, kita bertemu pada sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan di bawah cahaya. Kisah tentang arwah yang tidak pulang, janji yang terlanjur dikunyah kegelapan, dan jiwa-jiwa yang direnggut tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Di balik sunyi yang menekan, ada tangis anak kecil yang tidak pernah berhenti tangis, yang memanggil ibunya dari lembah pesugihan, tempat segala dosa dibayar dengan nyawa, dan setiap tumbal berdiri tanpa tubuh, tanpa suara, namun masih bernafas di antara kabut. Malam ini, kita membuka gerbang menuju dunia yang tidak menerima tamu, dan tidak membiarkan siapapun kembali. Di sanalah para tumbal hidup dalam keheningan yang lebih dalam dari kematian, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengucap nama mereka. Dan ketika salam ini diucapkan, gerbang itu mulai retak. Selamat datang di cerita yang tidak boleh didengar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tahu sejak kapan lorong itu tercipta. Di alam pesugihan, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Ia tidak bergerak maju, tidak pula mundur. Ia hanya berputar, seolah segala penderitaan di dalamnya harus terus diulang tanpa jeda. Dan di lorong itulah seorang anak kecil terjebak sendirian. Tangisnya menggema sepanjang dinding batu, menciptakan lapisan-lapisan suara yang saling bertumpuk. Tangis nyata, tangis bayangan, dan tangis gaib yang menjadi gema abadi. Lorong itu seolah memaksa suaranya bertahan, agar setiap kesedihan yang keluar darinya menjadi makanan bagi alam gelap yang menguasainya. Anak itu tidak tahu namanya sendiri. Ingatan tentang dunia manusia hanya tersisa dalam potongan-potongan, kabur seperti mimpi buruk yang sulit dijelaskan. Ia hanya ingat dua hal. Ia punya ibu di dunia nyata, dan ia sering tidur dalam pelukan hangat. Namun ketika ia terbangun di sini, ia tidak menemukan siapapun. Tidak ada pelukan, tidak ada tangan yang menyeka air mata. Hanya lorong dingin yang panjang, gelap, dan senyap, sangat senyap. Senyap yang membuat napasnya sendiri terdengar seperti suara asing. Anak itu, dengan tubuh kecil dan kaki telanjang, berjalan perlahan menyusuri lorong yang tidak pernah berubah. Setiap langkah mengeluarkan suara basah, seolah tanah di bawahnya adalah kulit makhluk besar yang tertidur. Sesekali lorong itu bergetar ringan, seperti merespons keberadaannya, seperti sedang mendengarkan tangisnya. Kadang ia merasa lorong itu tersenyum. Ia tidak tahu ke arah mana ia berjalan. Lorong itu tidak memiliki ujung, tidak memiliki awal, tidak memiliki pintu keluar. Ia terus melangkah, karena berhenti membuat rasa takut yang lebih besar merayapi tubuhnya. Jika ia duduk terlalu lama, bayangan hitam di belakangnya bergerak mendekat, merayap seperti kabut yang ingin menyentuh tengkuknya. Maka ia berjalan sambil menangis. Kadang tangisnya pecah menjadi jeritan kecil. Kadang ia hanya sesenggukan, menahan ketakutan yang tak mampu ia mengerti. Usianya terlalu muda untuk menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi manusia hidup. Bahkan ia tidak bisa memahami konsep mati. Baginya, ini hanya tempat gelap yang tidak pernah ada pintunya. Tidak ada orang, dan tidak ada jawaban untuk rasa. Rindunya, di suatu titik, ia berhenti. Bukan karena lelah karena di alam pesugihan. Arwah tidak pernah lelah, tapi karena merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, angin berhenti sepenuhnya, dan suara lorong yang biasanya berdesis kini menghilang. Untuk pertama kalinya sejak ia terjebak di dunia ini, ia merasa diperhatikan. Bu, isaknya lirih, kata pertama, yang keluar sejak lama. Suara itu memantul di dinding lorong, namun pantulannya tidak sama. Suara pantul itu seperti meniru suaranya, tapi kemudian berubah lebih tua, lebih dalam, dan lebih sedih, Bu. Suara pantulnya berkata lagi, tetapi dengan nada patah yang membuat anak itu mundur 2 langkah. Ia menatap lorong di depannya. Biasanya gelap itu tidak bergerak, tetapi kali ini terlihat seperti ada bayangan samar di dalamnya. Sesuatu bergerak, perlahan, seakan berjalan menuju dirinya. Anak itu terdiam. Tangisnya berhenti sejenak, digantikan ketakutan yang membuat tubuh kecilnya membeku. Jari-jarinya gemetar, kakinya tak bisa digerakkan. Semakin lama bayangan itu semakin jelas bukan sosok makhluk mengerikan, bukan pula penjaga gaib yang sering mengawasinya. Sosok itu lebih tinggi,
rambutnya tergerai, dan langkahnya lembut. Untuk pertama kalinya, lorong itu tidak menolak kehadiran lain. Lorong itu seperti memberi jalan. Anak itu memegangi dadanya, merasakan sesuatu yang lama tidak ia rasakan, harapan. Namun harapan di alam pesugihan adalah pisau bermata dua. Keindahan kecil seringkali menjadi pengantar penderitaan yang lebih dalam. Ia tidak tahu siapa sosok itu. Ia tidak tahu apakah itu ibu kandungnya, atau hanya ilusi lain yang diciptakan untuk menguji kesedihannya. Tapi ia tahu satu hal, sosok itu bukan seperti makhluk pesugihan lainnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Ibu?" Sosok itu berhenti, hanya sejenak, tapi cukup lama untuk membuat lorong itu bergetar pelan. Seperti alam pesugihan sedang menahan napas dari keyohan. Terdengar suara lembut penuh duka. "Anak, kau sendirian di sini?" Dan pada momen itu, tanpa sadar, dua arwah yang terbuang itu telah menjadi bayangan satu sama lain, meski mereka belum tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah nasib mereka di dunia pesugihan. Ia terbangun dalam gelap, bukan gelap biasa tetapi gelap yang terasa seperti cairan kental yang melapisi kulit, menutupi napas, dan menahan setiap gerakan. Saat perempuan itu membuka matanya pelan, dunia di sekitarnya tampak samar, seperti bayangan yang baru saja selesai digambar. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia juga tidak tahu berapa lama ia tertidur. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tidak lagi berada di dunia manusia. Udara di tempat itu dingin, terlalu dingin. Dingin yang bukan berasal dari angin melainkan dari sesuatu yang lebih tua daripada waktu. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat dirinya berada di tepi sebuah sumur raksasa tanpa dasar. Sumur itu tidak gelap ya, justru memantulkan cahaya samar dari bawah. Seolah ada sesuatu yang hidup jauh di kedalaman. Bergerak perlahan, seperti napas monster yang tertidur, ia mundur setengah langkah. Dinding sumur itu berdenyut pelan, seolah terbuat dari kulit. Setiap gerakan mengeluarkan suara lirih seperti bisikan. Rambut perempuan itu berdiri. "Aku di mana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya gema pelan yang diikuti bisikan-bisikan asing. Ia merapatkan kedua tangannya di dada, mencoba mengingat hal terakhir sebelum dunia ini menelannya. Ingatan itu datang sangat lambat, seperti air yang merembes melalui retakan. Ia mengingat rumahnya, lampu redup, udaranya dingin, dan anaknya, anak laki-lakinya berdiri di hadapannya dengan wajah yang aneh. Wajah tidak asing, namun tidak ia kenali lagi. Mata anak itu memancarkan sesuatu yang bukan kepolosan, bukan cinta, melainkan ketakutan yang bercampur keinginan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu ia mengingat sesuatu yang lebih terang, cahaya, lilin, aroma bunga yang tidak ia kenali. Suara orang berbisik, nyeri di dadanya, dan suara anaknya bergetar, memanggil namanya bukan dengan sayang, tetapi seperti seseorang yang dipaksa memilih antara hidupnya sendiri atau nyawa orang lain. Ia terjatuh berlutut ketika ingatan itu menabrak dirinya penuh. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tidak mungkin. Suaranya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tangisnya tidak keras, tapi alam pesugihan menelan suaranya, lalu memantulkannya kembali dalam bentuk berbeda, lebih tajam, lebih menyakitkan. Seolah dunia itu ingin mengingatkan, "Kau di sini karena seseorang mengorbankanmu." Tubuhnya bergetar. Ingatan tentang bagaimana ia diserahkan sebagai tumbal oleh anaknya sendiri membuat dadanya seperti diremas dari dalam. "Aku, ibu kandungmu. Bagaimana bisa?" Tak ada jawaban. Namun perlahan, sumur itu bergetar, memunculkan suara seperti ribuan napas yang ditahan terlalu lama. Cahaya samar dari bawah semakin kuat, seperti mengajak perempuan itu menatap ke dalam. Meski takut, ia melangkah mendekat. Tak ada pijakan, aman, dindingnya licin, seperti terbuat dari daging basah yang terus berdenyut. Ketika ia menatap ke bawah, ia melihat bayangannya sendiri, tapi bukan bayangan tubuhnya saat ini. Ia melihat dirinya di dunia manusia, terbaring lemas, dengan sosok anaknya berdiri tidak jauh dari tubuhnya. Anak itu menangis. Namun tangisnya hanya berisi ketakutan pada apa yang akan terjadi jika ia menolak perjanjian pesugihan Porempion itu. Memalingkan wajahnya dengan cepat, ia tidak sanggup melihatnya.
Namun alam pesugihan tidak pernah memberi kelonggaran. Bayangan lain muncul, wujud hitam tinggi yang memegang bahu sang anak, memaksa kepala anak itu mengangguk. Sosok itu tidak terlihat seperti manusia, matanya merah seperti bara, dan suaranya menembus telinga sang ibu meski ia tidak berada di tempat itu. Pilih, hanya itu. Dan anaknya yang ia besarkan dengan cinta mengucap, Aku pilih ibu. Perempuan itu tersungkur. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin memaki, ingin bertanya mengapa, ingin marah. Namun yang muncul hanyalah tangis perlahan yang penuh kepedihan. Tangisnya jatuh ke tanah. Dan anehnya, setiap tetes air mata itu mengeluarkan suara seperti besi panas dicelupkan ke air. Tiba-tiba, sumur itu berhenti bergetar. Dari arah lorong gelap di belakangnya, terdengar suara isak, suara tangis anak kecil. Suara itu familiar, terlalu familiar, seperti suara yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Perempuan itu mengangkat kepala. Tangis itu mengalir lembut, rapuh, dan menembus setiap lapisan udara. Ia menatap ke arah lorong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berjalan pelan, sesuatu yang sendiri. Rambut di tengkuk perempuan itu berdiri, bukan karena takut, melainkan karena dorongan halus dalam hatinya, dorongan yang mirip seperti ketika ia dulu terbangun pada malam hari, karena merasa anaknya menangis di kamar sebelah. Siapa? Suaranya bergetar. Lorong itu seolah menjawab dengan hembusan dingin, dan jauh di dalam kegelapan, sosok kecil itu berhenti menangis sejenak. Hanya sejenak, lalu ia kembali menangis, lebih keras dari sebelumnya. Perempuan itu berdiri perlahan, tubuh masih gemetar, namun ada sesuatu yang mendorong kakinya untuk mendekat. Tanpa ia sadari, alam pesugihan telah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama dikhianati, soma-soma hilang, dan sama-sama mencari kehangatan yang sudah direnggut dari mereka. Dan pertemuan itu akan mengubah seluruh isi dunia pesugihan. Di alam pesugihan, waktu bukan lagi sesuatu yang bergerak maju. Ia memutar, terhenti, kadang mundur, dan di sela-selanya menyembunyikan suara-suara yang seharusnya tidak pernah didengar manusia. Disitulah sang anak berdiri, tubuh kecilnya gemetar, kulitnya memucat, dan matanya sembab karena menangis tanpa henti. Ia tidak tahu sudah berapa lama berada di tempat itu. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak boleh jauh dari ibunya. Kabut tebal menutup seluruh lembah. Tidak ada langit, tidak ada tanah yang pasti, hanya genangan air dangkal yang memantulkan wajah-wajah samar. Kadang wajahnya sendiri, kadang wajah lain yang tidak ia kenali, memandang balik dari bawah permukaan seperti sedang memohon keluar. Sang ibu memeluk anaknya erat, meski tubuhnya mulai memudar di beberapa bagian. Tangan kirinya tembus cahaya, seperti asap putih yang berusaha mempertahankan bentuknya. Namun setiap kali anak itu menangis memanggil namanya, tubuh sang ibu menguat kembali, seolah tangisan itu memberi tenaga untuk tetap ada. Jangan menangis, nak, bisik sang ibu. Suaranya lirih dan serak. Ibu di sini. Ibu belum pergi. Tapi anak itu menggeleng dengan keras. Tangisnya tak bisa dihentikan. Aku takut, Bu. Kenapa kita di sini? Kenapa semuanya gelap? Kenapa semua orang lihat aku? Ia menunjuk ke arah kabut. Dan memang, di sela-sela kabut, puluhan siluet samar berdiri mengitari mereka. Mata-mata kosong bersemburat merah menatap tanpa berkedip. Mereka bukan manusia lagi, bukan makhluk hidup, namun juga bukan arwah biasa. Mereka adalah tumbal jiwa yang dipersembahkan secara paksa, terikat pada alam ini selamanya. Salah satu di antara mereka, sosok perempuan tua dengan tubuh bongkok dan rambut menjuntai sampai tanah, merangkak, mendekat. Ia membuka mulutnya, tetapi yang keluar bukan kata-kata, melainkan suara seperti tulang beradu. Tok, tok, tok. Sang ibu memeluk anaknya lebih erat. Jangan lihat mereka. Jangan dengarkan apapun yang mereka bisikan. Namun, anak itu tetap terisak. Dan setiap kali ia menangis, kabut di sekitar mereka bergelombang membentuk pusaran. Seperti ruang di alam pesugihan sedang berubah menyesuaikan emosi sang anak. Dari balik kabut, terdengar suara berat, sangat pelan, namun menembus tulang. Tangisnya memanggil sesuatu yang seharusnya tidak bangun. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Tanah air di bawah kaki mereka bergetar halus. Para tumbal lain langsung mundur, menyelinap kembali ke kabut seolah ketakutan. Sang ibu memicingkan mata,
mencoba mengintip meski jantungnya berdegup. Kencang dari kejauhan muncul sesosok tinggi besar, hitam pekat tanpa bentuk yang pasti. Hanya mata merah menyala yang sesekali terlihat. Menyala lalu menghilang di balik kabut. Suaranya mengaum rendah seperti suara batu digiling. Sang ibu tersentak. "Itu penjaganya." Ayai membangkok, merapatkan anaknya ke dada menutupi anak itu dengan kedua tangannya yang mulai transparan. "Nak, dengarkan ibu, jangan menangis lagi. Kalau kamu menangis, mereka akan datang lebih banyak." Namun anak itu tidak sanggup menahan rasa takutnya. "Bu, kenapa mereka semua lihat aku? Kenapa mereka panggil aku?" Suaranya pecah, lirih tapi cukup kuat untuk mengguncang lembah, dan seketika semua tumbal menunduk bersamaan. Bukan hormat, bukan takut, melainkan semacam pengakuan. Seolah tangis anak itu bukan sekadar suara, melainkan pertanda, panggilan, atau mungkin kunci yang mereka tunggu selama puluhan tahun. Sang ibu terperanjat ketika sosak-sosak tumbal itu merangkak mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi seolah mencari kehangatan dari tangis itu. Beberapa dari mereka berkata pelan, patah-patah, "Bawalah kami pulang, jangan biarkan kami tinggal di sini. Ajak kami keluar." Sang anak makin keras menangis. Ia menutup telinganya, tubuhnya menggigil. Sang ibu memegang pipinya, memaksa anak itu menatap wajahnya. "Nak, kamu harus kuat. Kamu bukan milik mereka. Kamu bukan tumbal. Kamu hidup." "Tapi Bu, mereka panggil aku." Sang ibu menelan ludah. "Karena kamu bukan hanya seorang anak di mata mereka, kamu adalah harapan terakhir mereka." Kabut kembali bergetar. Siluet penjaga pesugihan semakin besar, semakin dekat, semakin jelas. Dan aura dingin membuat tubuh ibu hampir hilang sebagian. "Tangismu memanggil pintu," gumam sang ibu lirih. "Dan pintu itu akan terbuka atau menelan kita. Tergantung langkahmu selanjutnya." Sang anak terisak pelan. "Bu, aku ingin pulang." Sang ibu menatapnya. "Dalam, sangat dalam. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang, sebelum penjaga itu sampai." Lalu ia menggenggam tangan anaknya meski tangannya samar dan bergetar. "Jangan lepaskan apapun yang kamu lihat nanti." Dan mereka berdua mulai berjalan, menembus kabut para tumbal, menuju sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh arwah-arwah terikat sekalipun, menuju pintu pesugihan. Langit alam pesugihan selalu tampak seperti menjelang malam, jingga gelap, seolah matahari tertahan di antara hidup dan mati. Di tengah kesuraman itu, suara tangis anak kecil bergema pelan, bukan tangis meronta melainkan rengekan dalam, putus. Aisyah, seperti seseorang yang sudah lupa bagaimana caranya berbahagia. Anak itu duduk di tepi sungai hitam yang mengalir perlahan, memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Air memantul-mantul kecil, namun yang terlihat di permukaan bukan wajahnya yang pucat, melainkan bayangan lain, bayangan seorang lelaki dewasa yang menyeramkan, tersenyum bengkok setiap kali air bergoyang. Dan setiap kali anak itu melihat pantulan itu, tangisnya makin keras. Namun di seberang sungai, seorang perempuan berdiri kaku, rambut panjangnya acak-acakan, gaunnya lusuh seperti kain bekas pembungkus jenazah. Dan meski ia tampak seperti arwah yang tersesat, tatapannya tetap memancarkan kehangatan seorang ibu. Ibu yang telah dikorbankan oleh anak kandungnya sendiri untuk memperoleh kekayaan instan di dunia manusia. Kini nasib keduanya sama, terkurung di alam pesugihan. Tak bisa kembali, tak bisa pergi, hanya mampu saling melihat dari kejauhan. "Ibu," bisik anak itu dengan suara pecah. Suaranya merambat seperti angin dingin di antara pepohonan hitam. "Ibu, aku takut." Sosok ibu itu melangkah perlahan, tapi setiap kali ia mencoba mendekat, tanah di antara mereka berubah menjadi lumpur pekat, seperti mulut raksasa yang menelan langkahnya. Ia tidak pernah bisa menyentuh anaknya, tidak pernah bisa memeluknya. Itu adalah hukuman dari para makhluk pesugihan, kedekatan yang tidak pernah bisa diraih. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang bengkok, terdengar suara berat yang menyeret sesuatu. "Jangan menangis." Suara itu parau, panjang, dan seolah keluar dari tenggorokan makhluk yang dipaksa hidup kembali. "Tangisanmu memanggil mereka." Anak itu tersentak dan memeluk lututnya. Makhluk-makhluk penjaga pesugihan muncul di balik kabut, tinggi, kurus, tangan panjang seperti tali, wajah tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Mereka mendekat,
bergantung pada suara emosi manusia yang paling kuat, ketakutan. Sang ibu refleks berdiri di depan anak itu. Walau ia tahu tubuhnya tak mampu menghentikan makhluk-makhluk itu, ia merentangkan tangan, berusaha melindungi anaknya dengan sisa-sisa wujud manusianya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk-makhluk itu berhenti. Kepala mereka bergerak miring, mendengus seperti mencium aroma baru. Kemudian, perlahan, mereka mundur ke kegelapan, seakan ada kekuatan yang melarang mereka menyentuh dua sosok itu. Dari balik kabut, muncul tokoh lain, entah arwah atau jin penghuni. Pesugihan, tubuhnya diselimuti jubah hitam yang bergoyang seperti asap. Ia menatap ibu dan anak itu dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Kalian berbeda," ucapnya lirih. "Kalian datang bukan karena serakah. Kalian datang karena dikhianati. Itu membuat kalian tidak sama dengan tumbal lain." Anak itu terseduh lebih keras. "Ibu, apakah kita bisa keluar dari sini?" Perempuan itu tak menjawab. Mata kosongnya menatap anaknya sambil bergetar. Ia tahu jawaban itu. Ia tahu kebenarannya. Namun ia tidak sanggup mengucapkannya. Kemudian, ia berlutut, mengusap wajah anak itu walau tangannya menembus tubuh anak itu seperti kabut. "Maafkan ibu," bisiknya. "Seharusnya yang mati, bukan kamu." Anak itu menangis lebih keras. Dan suara tangisnya kembali memenjel-mentel di seluruh lembah pesugihan. Seperti suara bel yang memanggil kematian. Dan dari kejauhan, sesuatu yang jauh lebih besar mulai terbangun. Getaran lembut merambat di tanah. Kabut menggelap. Sungai hitam berhenti mengalir. Karena di alam pesugihan, tidak ada suara yang lebih memikat daripada tangis seorang anak. Guncangan dari bawah tanah semakin kuat. Daun-daun hitam bergetar. Pepohonan bengkok seperti merunduk ketakutan. Bahkan makhluk-makhluk penjaga pesugihan yang biasanya bergerak dengan angkuh, kini mundur perlahan ke balik kabut. Mereka bersembunyi, merayap seperti bayangan yang ingin menjauh dari sumber ancaman yang mendekat. Sungai hitam di tengah lembah membentuk gelombang kecil, bukan karena angin, tetapi karena sesuatu yang sangat besar bergerak di dasar airnya. Anak kecil itu berhenti, menangis seketika, bukan karena keberanian, tetapi karena tubuhnya lumpuh ketakutan. Ia memeluk lututnya lebih kuat, matanya tak berkedip menatap air sungai yang mulai terbelah pelan. "Ibu, itu apa?" Suaranya tercekat. Sang ibu, dengan wajah pucat tanpa warna, menyentuh rambut anak itu walau bagaimanapun sentuhannya, tetap tak mampu dirasakan. Namun dorongan lembut itu cukup membuat anak itu merasa tidak sendirian. "Ada sesuatu di sini yang tidak kita mengerti," yukap sang ibu. "Tetap dekat dengan ibu, meskipun ibu tidak bisa melindungimu sepenuhnya." Dari celah air sungai, muncul benda panjang seperti tali, namun lebih keras dan bersisik, seperti tubuh ular raksasa. Lalu muncul lagi. 2, 3, 4. Semuanya bergerak perlahan, memancar kilau ungu sakit yang tidak berasal dari cahaya apapun. Makhluk itu merayap keluar, memperlihatkan tubuh besar yang tertutup sisik hitam berkilap. Tubuhnya tidak berbentuk, jelas sebagian seperti manusia yang terdistorsi, sebagian lagi seperti binatang buas yang tidak seharusnya ada. Dari kepalanya tergantung lonceng kecil berkarat. Setiap gerakan makhluk itu mengeluarkan bunyi dentingan tipis. Ting ting ting. Bunyi itu menusuk telinga, membuat anak itu memekik sambil menutup telinganya. Makhluk berjubah hitam yang sebelumnya menghentikan penjaga pesugihan muncul kembali, berdiri di depan ibu dan anak itu, seolah ingin menahan makhluk raksasa tersebut. "Apa yang kau bangunkan?" "Anak Castle." Suara makhluk berjubah itu bergetar, bukan karena marah, tetapi karena takut. Tangisannya, desisnya pelan. Tangisan seorang tumbal anak, memanggil pengawas sungai kegelapan. Sang ibu terbelalak. "Apa itu?" "Makhluk tertua di lembah ini," jawab sang jubah. "Ia menjaga batas antara arwah tumbal dengan arwah yang hilang. Jika ia bangun, tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada." Makhluk raksasa itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak memiliki siriman, hanya rongga kosong dengan 2 garis merah seperti mata, dan mulut besar menganga yang dipenuhi jiji-jiji panjang seperti jarum. Ia menatap lurus ke arah anak kecil itu. Lonceng di kepalanya bergoyang sedikit. Ting ting ting. Anak itu terjatuh, merangkak ke belakang, tubuhnya gemetar. "Ibu," dia melihat aku. "Dia mau
Aku. Sang ibu berusaha memeluknya, tetapi tubuhnya tetap tak dapat menyentuh. Ia hanya bisa merapatkan wajahnya dekat anaknya, seolah ingin memindahkan rasa hangat yang tak lagi ia punya. "Jangan lihat matanya!" seru makhluk berjubah itu. "Dia memanggilmu karena kamu masih hidup." Anak itu tercengang. "Aku hidup belum sepenuhnya," jawab sang jubah. "Tapi tubuhmu di dunia manusia masih bernapas. Itu membuatmu mangsa paling berharga." Makhluk raksasa itu merunduk. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan embusan napas dingin seperti kabut. Makam, anak itu mulai menangis lagi. Tubuhnya lemah. Suara tangisnya bergetar memencel-mental di seluruh lembah. Namun, kali ini tidak hanya makhluk raksasa itu yang bereaksi. Lembah pesugihan ikut merespons. Udara berubah menjadi lebih dingin. Tanah bergemuruh. Dan dari berbagai penjuru, arwah-arwah tumbal lain mulai mendekat, ditarik oleh panggilan tangis suci yang hanya dimiliki anak-anak. Sang ibu menjerit, meski suaranya serak dan tidak sekuat dulu. "Berhenti menangis, nak, berhenti. Kau memanggil mereka semua." Namun anak itu tidak bisa. Ia sudah terlalu ketakutan. Tangisannya pecah, dan alam pesugihan pun terbuka lebih lebar. Tangis anak kecil itu menggema seperti gema di dalam gua yang tak berujung. Suara itu, yang harusnya terdengar rapuh dan penuh ketakutan, justru berubah menjadi pemanggil takdir. Di alam pesugihan, tangis anak adalah sinyal paling kuat, sinyal penderitaan yang mampu membelah batas-batas gaib yang biasanya tertutup rapat. Dan ketika suara rengekannya pecah untuk yang kesekian kali, udara di sekitar lembah berubah seperti kaca yang retak. Semua makhluk di pesugihan, dari yang merayap sampai yang melayang, menoleh ke arah yang sama. Sesuatu telah terbuka. Sungai hitam yang tadi hanya tempat beristirahat pengawas sungai kegelapan, kini terbelah menjadi dua, membentuk celah panjang yang mengarah ke bawah. Bukan ke air lebih dalam, tetapi ke ruang lain. Ruang yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih penuh penderitaan dibanding lembah ini. Sang ibu memeluk udara di depan anaknya. Walau tidak pernah benar-benar menyentuhnya, ia berusaha bersuara, meski suaranya nyaris tidak terdengar. "Anakku, berhenti menangis. Tolong, berhenti." Ia bergetar, tubuhnya semakin samar, seolah keberadaannya terancam menghilang. Tetapi anak itu tidak mampu berhenti, dan setiap kali ia terseduh, setiap kali air matanya jatuh ke tanah hitam, celah itu membuka sedikit lebih lebar. Makhluk berjubah hitam mencengkeram tongkat kayu yang ia pegang, mencoba menahan getaran dari lubang gelap itu. "Ini buruk, sengket buruk." Ia menatap ibu dan anak itu dengan sorot penuh kecemasan. "Tangisanmu bukan hanya membangunkan pengawas, tapi membuka gerbang arwah menunggu tempat para tumbal yang terbuang berkumpul." Anak itu terdiam sesaat. Lalu suara kecil ia bertanya, "Kenapa mereka menunggu?" Makhluk itu menunduk. Mereka menunggu pembalasan. Dari dalam celah gelap itu muncul suara-suara lirih. Mula-mula hanya seperti bisikan angin. Lama-lama menjadi jelas. Suara perempuan tua, suara anak kecil lain, suara lelaki yang patah, suara ibu-ibu yang menjerit, suara ayah-ayah yang memanggil nama anaknya. Semua suara bercampur, menggema pelan namun mematikan. "Kami di sini. Kami sakit. Kami dibuang. Panggil kami. Panggil kami." Sang ibu memundurkan tubuhnya, wajahnya tegang. "Mereka tidak damai," ucapnya dengan suara patah. "Mereka menderita." Makhluk berjubah mengibaskan tongkatnya, mencoba menutup celah. Namun celah itu justru meluas. Tidak ada yang bisa menahan panggilan seorang anak yang masih hidup. Serunya, itu adalah cahaya bagi mereka, harapan bagi mereka, sekaligus undangan. Cahaya pucat menyala dari lubang itu, menyorot ke wajah anak kecil tersebut. Para arwah di dalam celah berusaha merangkak keluar. Tangan-tangan mereka yang pucat muncul satu persatu, meraih apapun yang bisa mereka capai. Sang ibu menjerit kecil, memeluk kepala anaknya meski tubuhnya tembus pandang. "Jangan sentuh dia, jangan sentuh anakku." Tangan-tangan itu berhenti sejenak. Lalu salah satu dari mereka, tangan kecil, mungkin milik seorang anak lain yang dulu menjadi tumbal, mendekat lebih jauh. Suaranya terdengar jelas. "Biarkan kami keluar. Biarkan kami merasakan dunia lagi." Anak itu menjerit ketakutan. Namun, di tengah jeritan itu, sesuatu ganjil terjadi. Cahaya dari celah memantul ke tubuh sang ibu. Tubuhnya yang tadinya kabur,
menjadi sedikit lebih padat. Seperti ia mendapatkan kembali sebagian wujudnya, makhluk berjubah hitam menatapnya tajam. "Kau," ucapnya. "Kau dipanggil oleh mereka. Kau salah satu korban terbuang." Sang ibu menatap celah gelap itu. Ia bisa melihat sekilas sosak-sosak samar yang menatapnya balik para arwah yang bernasib sama, para ibu, para anak, para orang-orang yang tidak pernah dimakamkan dengan layak setelah dijadikan tumbal. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kalian memanggilku?" bisiknya. Suara-suara dari bawah menjawab serentak. "Karena kau masih mengingat rasa sakitmu. Karena kau belum memaafkan anakmu. Karena kau belum melepaskan dunia. Karena kau belum mati." Sepenuhnya, celah itu terbuka lebih lebar lagi. Hembusan dingin keluar menerpa mereka. Pengawas sungai kegelapan mendekat. Tubuhnya membentang seperti ular raksasa. Ia berucap dengan suara yang berat. "Pilihannya tinggal dua. Kalian atau kalian diambil." Anak itu menjerit, memeluk bayangan ibunya. "Ibu, jangan masuk. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Aku tidak mau ke sana." Sang ibu menatap wajah anaknya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak seperti manusia kembali hangat, penuh ketegasan dan penuh cinta yang menahan air mata. Ia berbisik, "Kalau ibu masuk, kau ikut. Kalau ibu tinggal, kau juga tinggal. Kita tidak bisa berpisah lagi." Dan celah itu terus terbuka, menunggu keputusan. Celah di tengah sungai hitam kini terbuka selebar pintu raksasa. Dari dalamnya, angin dingin berdesir naik, membawa bau tanah basah dan wangi kematian yang menusuk. Suara-suara dari bawah sudah tidak lagi berupa bisikan, melainkan panggilan. Lantang yang memecah udara, seperti ribuan arwah berebut untuk menyampaikan keluhan yang sama. "Bebaskan kami." Anak itu menggigil, tubuhnya mengecil, seolah ingin lenyap dari dunia. "Ibu, aku tidak mau turun ke sana. Aku tidak mau." Air matanya terus mengalir, membuat tanah hitam di bawahnya berubah menjadi lumpur yang mengeluarkan asap putih tipis. Sang ibu, yang tubuhnya tiba-tiba terasa sedikit lebih padat karena panggilan dari arwah di dasar celah, menatap anaknya dengan kebingungan dan kesedihan. Ia bisa merasakan dua kekuatan menarik dirinya. Satu dari dunia bawah, memanggilnya untuk bergabung dengan arwah yang bernasib sama. Dan satu lagi dari anak ini, yang memintanya untuk tetap tinggal. Makhluk berjubah hitam berdiri paling dekat dengan mereka, tubuhnya bergetar karena energi dari celah itu. "Jika celah ini tidak ditutup sekarang," ucapnya tegang, "alam pesugihan akan runtuh. Semua tumbal, semua arwah, semua makhluk akan bercampur tanpa batas. Dunia akan ikut retak." Ia menunjuk sang anak. Dan semua ini terjadi karena tangisnya. Anak itu menutupi wajahnya. "Maaf, aku takut. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak mau di sini." Sang ibu berlutut, berusaha menyentuh pipinya dan untuk pertama kalinya, tangan perempuan itu berhasil menyentuh kulit anaknya. Meski hanya samar, itu cukup membuat anak itu terkejut. Ibu bisa menyentuh aku?" Mata anak itu melebar. Sang ibu mengangguk perlahan, meski tubuhnya bergetar. "Aku bisa." Karena mereka, ia menoleh ke celah, sedang memanggilku kembali sebagai salah satu dari mereka. Hembusan angin dari bawah membentuk silut-silut wajah yang samar. Ibu-ibu yang menangis, anak-anak lain yang ditinggalkan, lelaki yang tubuhnya hangus, perempuan yang dicincang tanpa ritus. Semua menatap sang ibu, seolah berkata, "Kembalilah." Anak itu memeluk ibunya sekuat tenaga. "Jangan pergi, ibu. Jangan pergi. Ibu, jangan turun ke sana." Namun suara dari bawah menjawab, "Kalau dia tinggal, kau ikut mati." Makhluk berjubah hitam menatap keduanya dengan sepasang mata kosong. "Keberadaan kalian berdua sudah mengacaukan keseimbangan dunia ini. Arwah seorang ibu yang tidak melepaskan dendam dan arwah seorang anak tumbal yang masih hidup. Kalian tidak bisa bertahan di sini tanpa membuat keretakan." Sang ibu menatap wajah anaknya, perlahan menyeka air matanya. "Dengar, nak." Suaranya lembut namun getir. "Di dunia lain, di dunia asli, tubuhmu masih bernapas. Ada kesempatan bagimu untuk kembali." Anak itu terisak. "Terus ibu bagaimana?" Sang ibu terdiam. Itu pertanyaan yang ia takutkan. Itu jawaban yang ia tak sanggup ucapkan.
Makhluk berjubah hitam yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ada dua jalan. Ia mengangkat dua jarinya. Pertama, kalian berdua masuk ke dalam celah, menjadi bagian dari arwah yang menunggu dan tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Anak itu menggeleng cepat, ketakutan. Tidak mau. Dan yang kedua, lanjut makhluk itu, suaranya lebih pelan. Anak ini kembali ke tubuhnya. Ibunya tetap di sini. Sang ibu menutup mata, menerima kemungkinan itu. Nama anak itu menjerit, memeluk pinggang ibunya. Aku tidak mau tinggalkan ibu sendirian di sini. Aku tidak mau kembali kalau ibu tidak ikut. Suara dari celah itu tiba-tiba meninggi. Kau bisa kembali, tapi bayarannya dia. Sang ibu membuka mata, menatap anaknya sambil memaksakan senyum penuh luka. Tidak apa-apa, kalau ibu harus tinggal. Yang penting kau hidup. Yang penting kau tidak jadi bagian dari dunia ini. Anak itu menangis lebih keras. Suaranya pecah. Dan sekali lagi, tanah di bawah mereka bergetar. Makhluk berjubah hitam mendekat cepat. Jangan, biarkan dia menangis lagi. Jika dia menangis lagi, celah itu akan menganga sampai menelan seluruh lembah. Tetapi, tangis itu tidak bisa dihentikan. Ketakutan, cinta, kehilangan semuanya bercampur. Dan saat itulah, dari dalam celah, sepasang tangan kecil lain muncul, meraih lengan sang anak dari bawah. Anak itu menjerit, "Ibu, ada yang tarik aku! Ibu tolong, ibu tolong!" Sang ibu menjerit histeris, meraih tubuh anaknya. Namun arwah-arwah di bawah semakin kuat. Suara mereka menggema, kalau tidak ke sini, maka semuanya ke sini. Semua tumbal, semua ibu, semua anak, semua korban, biarkan dia ikut, biarkan dia menggantikan salah satu dari kami. Celah itu semakin melebar, tangan-tangan semakin banyak. Dan sang ibu menyadari ia hanya punya satu kesempatan, satu keputusan terakhir. Tangan-tangan pucat dari dalam celah itu semakin banyak. Mereka merayap, meraih, saling menindih, seperti sekumpulan orang tenggelam yang berebut udara. Lengan-lengan itu mencengkeram kaki dan baju anak kecil itu, menariknya ke bawah dengan kekuatan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari luka yang mereka bawa semasa hidup. Anak itu menjerit, suaranya memecahkan udara lembah. Ibu, ibu tolong, mereka tarik aku. Sang ibu memeluk tubuh anaknya dengan panik. Tetapi semakin kuat ia mencoba menarik putranya ke atas. Semakin dalam tubuhnya sendiri diseret ke arah celah. Seolah arwah-arwah itu tidak hanya ingin anak tersebut, tetapi juga ingin menarik sang ibu kembali menjadi bagian dari mereka. Makhluk berjubah hitam mengangkat tongkatnya tinggi, menghunuskan cahaya ungu redup ke arah celah. Berhenti! Suaranya menggema, menggetarkan pepohonan hitam di sekitar. Namun tangan-tangan itu tidak mematuhi. Mereka bukan makhluk yang tunduk pada perintah, mereka adalah penderitaan yang tidak pernah selesai. Aku tidak bisa menahan mereka lebih lama, teriak makhluk berjubah itu. Jika dia menangis lagi, kalau dia semakin takut, celah ini akan memakan keduanya. Sang ibu menahan air mata sambil menggenggam wajah anaknya. Dengarkan ibu, kamu harus berhenti menangis. Tolong, Ibu ada di sini. Ibu di sini. Aku takut, Bu. Aku takut banget. Suara anak itu pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu juga takut, jawab perempuan itu lirih. Tapi kamu harus kuat, nak. Demi hidupmu. Tangan-tangan dari bawah makin liar. Beberapa sudah mencapai bahu anak itu. Kulit mereka dingin, kasar, tetapi rasa sakit yang mereka tinggalkan seperti tusukan ribuan jarum. Salah satu suara dari bawah terdengar, sangat jelas suara perempuan. Kembalikan dia, dia harus menggantikan salah satu dari kami. Sang ibu terdiam, ia mengenali suara itu. Suara itu bukan orang asing. Perlahan, dari balik kabut celah, muncul wajah perempuan tua hancur, namun masih menyisakan bentuk manusia. Bibirnya sobek, matanya kosong, rambutnya basah. Itu adalah ibunya, nenek dari anak kecil itu, yang dahulu juga menjadi tumbal. Sang ibu membeku. Dunia seperti berhenti sesaat, Ibu. Suaranya goyah. Arwah perempuan tua itu menatapnya, lalu menatap cucunya. Sudah saatnya, tangan-tangan lain ikut bersuara, buat pertukaran. Biarkan dia kembali. Kau yang tinggal. Sang ibu gemetar hebat. Ia tahu apa maksud kata pertukaran dalam dunia pesugihan.
Jika satu arwah keluar, harus ada satu yang menggantikan. Jika anak ini kembali ke tubuhnya, seseorang harus mengisi tempatnya. Dan semua tangan itu menunjuk pada satu orang, dirinya. Makhluk berjubah hitam akhirnya berkata pelan, suara yang tidak lagi lantang, tetapi sangat nyata. Inilah hukuman pesugihan, dan inilah simpulnya. Jika kau ingin dia hidup kembali, kau harus menjadi tumbal penuh. Kau harus melepas dunia, melepas dendam, melepas segalanya, termasuk dia. Anak itu langsung menggeleng sekuat tenaga. Tidak mau, tidak mau. Ibu jangan tinggal di sini. Ibu pulang sama aku. Kita pulang bareng. Ibu janji mau lindungi aku kan? Sang ibu menatap mata anak itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menahan tangis. Air mata hitam jatuh dari wajahnya, membentuk garis yang menyakitkan. Sayang, apapun yang ibu lakukan untuk membuat kamu hidup. Ia meraih kepala anaknya, memeluknya erat, lebih erat daripada sebelumnya. Dan keajaiban itu terjadi lagi. Tubuh mereka bersentuhan nyata, seolah alam pesugihan sendiri memberi izin terakhir. Celah di bawah semakin menganga. Makhluk berjubah mengangkat tongkatnya tinggi. Keputusan harus dibuat sekarang. Enoketut memeluk ibunya sambil menjerit putus asa. Ibu jangan tinggalkan aku. Sang ibu menutup mata, dan dengan suara yang pecah namun tegas, ia berkata, kalau aku harus mengorbankan diri lagi, aku rela, asalkan kamu hidup. Ia menoleh ke makhluk berjubah hitam. Aku memilih tinggal. Suara dari bawah bergemuruh serentak, seperti ribuan arwah bersorak dan menangis dalam waktu bersamaan. Pertukaran diterima. Tangan-tangan dari bawah langsung mencengkeram tubuh sang ibu, menariknya dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Tubuhnya terangkat dari tanah, ditarik perlahan ke arah celah. Ibu! Anak itu berusaha meraih, berusaha menahan tubuh ibunya. Tetopi Meklok berjubah hitam menghentikannya. Jangan, jika kau ikut menarik, keputusan batal. Kau akan ditelan bersama. Ibu, jangan! Anak itu menjerit histeris. Suaranya pecah berkeping-keping. Sang ibu tersenyum, senyum paling pahit dalam hidup dan matinya. Aku selalu bersamamu, meski tidak di dunia yang sama. Dan tubuhnya jatuh ke dalam celah. Cahaya hitam meledak. Lembah pesugihan bergetar. Celah mulai menutup dengan cepat. Anak itu terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Makhluk berjubah hitam menaruh telapak tangannya pada dada anak itu. Saat celah tertutup, kau akan kembali ke tubuhmu. Anak itu memeluk dirinya sendiri, menjerit, memanggil-manggil ibunya. Tapi suara itu tenggelam dalam suara arwah yang menjerit kegembiraan karena pertukaran telah selesai. Don Sotsela itu menutup sepenuhnya. Jalep, tangis si anak semakin keras. Tetapi aneh, suara itu tidak hanya terdengar dari satu arah. Di seluruh penjuru lembah pesugihan, gema tangis anak-anak lain mulai muncul, seolah saling menjawab, saling menuntut, saling merintih meminta pulang. Ibu itu memeluk anaknya erat, meski tubuhnya terus disedot cahaya merah dari tanah. Bayangan hitam para penarik tumbal yang sejak awal memburu mereka, kini tampak ragu untuk mendekat. Cahaya tangis anak itu seakan membuat mereka mundur. Bu, aku takut, aku ingin pulang. Kata-kata itu membuat tanah bergetar. Ibu itu tersenyum lirih, wajahnya pucat, tubuhnya setengah transparan. Anakku, dengarkan ibu. Kalau kamu ingin pulang, kamu harus berani membuka mata. Dan jangan lepaskan tangan ibu, apapun yang terjadi. Anak itu mengangguk. Ia membuka matanya perlahan, dan saat itulah alam pesugihan berubah wujud. Ratusan wajah tumbal lain muncul dari balik kabut. Anak-anak, orang tua, remaja, pria, wanita, mereka semua memiliki sorot mata kosong. Namun kini satu persatu mulai menyala dengan cahaya putih lembut. Mereka bergerak mendekat, bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. Bayangan hitam penjaga pesugihan meraung, seperti marah melihat tambel-tambelnya menemukan kesadaran. Tanah retak, langit merah dipenuhi guratan petir hitam. Lalu, sesuatu yang belum pernah terjadi di alam pesugihan mulai tampak. Gerbang di tengah lembah menyala terang. Gerbang pulang. Gerbang itu jarang muncul, hanya ketika ada tumbal yang kekuatannya melebihi batas, atau ketika ada ikatan murni antara ibu dan anak yang tak bisa dirusak oleh syarat pesugihan. Ibu itu menatap anaknya. Ayo, waktunya pulang. Tapi anak itu menggeleng keras.
Aku gak mau pulang sendiri. Ibu ikut sama aku. Ibu itu tersenyum, namun air matanya jatuh. Nak, jalan pulang hanya untukmu. Ibu sudah terlalu dalam terikat di sini. Tangis anak itu pecah lagi. Kali ini lebih kuat, lebih menyayat. Dan anehnya, cahaya tubuh ibu itu menguat setiap kali sang anak menangis memanggilnya. Para tumbal lain mulai menunduk, seakan ikut merasakan luka itu. Sorot mata mereka menyala semakin terang. Tiba-tiba gerbang pulang bergetar seakan gerbang itu merespons emosi sang anak. Dari balik cahaya gerbang, tangan-tangan putih kecil tangan anak-anak tumbal lain keluar dan melambai seolah memberi dorongan. Ibu itu memeluk anaknya. Baik, kalau itu maumu, ibu akan mencoba. Ayai merai, tangan anaknya. Tangan mereka terhubung meski tubuh ibu itu hampir hilang seluruhnya. Ketika mereka melangkah bersama menuju gerbang, penjaga pesugihan mengaum, meluncur dengan kecepatan seperti bayangan badai. Ia berusaha merenggut keduanya sebelum mereka lolos. Anak itu menjerit ketakutan dan dari jeritan itu, cahaya putih meledak. Para tumbal lain ikut bersinar. Tubuh mereka hancur menjadi serpihan cahaya dan melesat menuju ibu dan anak itu. Menyatu, menguatkan, melindungi. Gerbang pulang terbuka lebar. Satu langkah lagi, satu tarikan nafas lagi. Namun, tepat ketika kaki mereka hampir melewati batas gerbang, muncul suara berat dari balik lembah. Tumbal tidak pernah kembali. Suara itu membuat waktu seakan berhenti. Kabut membeku, angin berhenti, cahaya gerbang bergetar. Ibu itu menggenggam tangan anaknya sekuat. Nak, jangan lepaskan. Apapun yang terjadi. Anak itu menarik nafas panjang, menatap ibunya dengan berani, dan berkata, kalau ibu tidak pulang, aku juga tidak akan pulang. Dan kalimat itu, ketulusan itu membuat seisi alam pesugihan retak seperti kaca pecah. Gerbang berpendar sangat terang, tanah runtuh, penjaga pesugihan menjerit marah, dan ibu serta anak itu ditelan cahaya bersama-sama. Tak ada yang tahu apakah mereka lolos, atau justru melebur menjadi satu arwah baru di lembah pesugihan. Namun satu hal pasti, tangis anak itu akhirnya berhenti.